Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiko Rohania, NIM 229, Prodi Manajemen kelas 2E, Angkatan 19. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi dan Islam. Nah, saya sendiri akan menjelaskan mengenai apa itu uang dan fungsinya dalam Islam. Penjelasan mengenai uang dan fungsinya dalam Islam ini saya mulai dari pengertian uang secara umum. Nah, pengertian uang secara umum sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna yaitu segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas yang diyakini sebagai alat untuk pembayar barang maupun jasa. Uang juga merupakan benda yang diterima secara umum oleh masyarakat. Nah, yang kedua yaitu mengenai sejarah uang. Uang sebagai alat pembayaran mengalami proses yang begitu panjang dalam perkembangannya. Dulunya, kebutuhan hidup masyarakat itu memanfaatkan alam sekitar, yaitu seperti berburu dan mencari buah-buahan di hutan. Sedangkan masyarakat pada zaman dahulu dalam kebutuhan sandang itu membuat pakaian sesederhana mungkin dengan menggunakan kulit binatang. Peradaban mulai berkembang. Hasil dari buruan maupun bercocok tanam tidak lagi bisa memenuhi seluruh kebutuhan. Mereka berusaha untuk mencari orang yang mau diajak untuk menukar barang yang dia miliki dengan yang dia butuhkan, atau yang biasanya disebut dengan barter. Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam proses barter tersebut memunculkan pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Nah, pada masa itu yang digunakan yaitu seperti garam, cangkang, kerang, dan yang memiliki keindahan lainnya. Akhirnya muncullah uang logam yaitu seperti emas dan perak yang tidak bisa dipecah dalam penilaiannya dan memiliki nilai yang tinggi. Seiring dengan perkembangan perekonomian, uang logam dinilai sulit untuk dijadikan sebagai transaksi dalam jumlah besar. Karena itu, muncullah uang kertas yang dulunya uang kertas ini digunakan sebagai tanda bukti kepemilikan emas maupun perak. Selanjutnya yaitu pengertian uang menurut Islam. Dicerminkan dalam dirham yang digunakan sebagai alat tukar dan alat nilai. Kemudian berkembang menjadi uang emas dan uang perak yang dinamai dengan dinar atau negara Arab. Dinar emas adalah koin emas yang berkadar 22 karat atau 91,70% dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dinar perak adalah koin perak murni yaitu 99,95% dengan berat 2,975 gram. Standar dinar dan dirham telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah dan kemudian ditegakkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijriah. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi uang, mengenai asli fungsi uang itu. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, di mana agar manusia ini tidak memiliki kesusahan dalam melakukan pertukaran, di mana pertukaran tersebut sekarang tidak lagi menggunakan barang dengan barang, melainkan barang dengan uang. Kedua, yaitu sebagai satuan hitung, di mana bertujuan untuk memberikan nilai suatu barang maupun jasa yang diperjualbelikan dan untuk menghitung kekayaan, terus untuk menghitung besar kecilnya peminjaman. Tiga, yaitu sebagai penyimpan nilai atau valuta. Nah, fungsi ini dapat mengalihkan dari masa kini ke masa yang akan datang. Seperti contoh, semisal ada orang yang menjual barang maupun jasa. Nah, uang tersebut dari penjualan itu bisa disimpan dan digunakan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu fungsi turunan aset. Nah, fungsi turunan aset itu sendiri ada 5, yaitu 1. Sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, dan yang keempat itu sebagai alat untuk
sebagai alat untuk pemindahan aset, dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu sebagai alat untuk pendorong perekonomian. Fungsi uang dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri, uang itu yang diakui hanya sebagai alat tukar dan juga sebagai kesatuan hitung atau unit of account. Nah, di uang sendiri ini tidak memiliki manfaat maupun kegunaan, akan tetapi yang memberikan manfaat atau kegunaan itu fungsi dari uang itu sendiri. Uang sendiri itu akan berguna jika dibelikan untuk membuat benda yang nyata atau untuk membeli jasa. Mahbubah Ali menyatakan bahwa dalam Islam fungsi uang itu hanya sebagai alat tukar. Jadi, uang ini sendiri mengalir dalam perekonomian atau yang disebut dengan flow concept. Menurut Al-Ghazali dalam Kambal, uang itu diibaratkan dengan cermin yang tidak memiliki warna, tetapi cermin tersebut bisa merefleksikan semua warna. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu uang tidak memiliki harga, tetapi uang bisa merefleksikan semua harga barang. Dalam ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public goods. Barang siapa yang menimbun uang dan membiarkannya secara tidak produktif, berarti mengakibatkan tidak jalannya perekonomian atau mengurangi jumlah uang beredar. Di samping itu, penumpukan harta maupun uang bisa menimbulkan sifat-sifat yang tercelah, yaitu seperti malas beramal, terus tamak, rakus, yakni seperti malas untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah. Nah, berdasarkan dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka dalam perspektif Islam, uang itu terbatas hanya digunakan sebagai alat untuk pembelian barang maupun jasa. Ini si riba. Nah, riba itu dari segi istilah bahasa itu sama dengan jinayat, yang artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Makanya, setiap tambahan hutang, baik kualitas maupun kuantitas, baik banyak maupun sedikit, adalah riba, dan itu hukumnya haram. Nah, contoh dari kegiatan batil yaitu seperti antara si A dan si B. Nah, si A ini melakukan peminjaman kepada si B sebesar 100.000, dan pada beberapa bulan kemudian si A ini ditagih sama yang B untuk membayar hutangnya. Tapi si B ini bilang ke si A bahwa uangnya itu harus dibayar lebih dari apa yang dia hutang. Berarti dia disuruh bayar sekitar 100 lebih atau sekitar 150. Nah, 50.000 itu yang disebut dengan riba. Jadi melebihkan uang yang awalnya hanya 100 yang dipinjamkan kepada si A tadi, tapi malah disuruh bayar untuk 100 lebih atau 150. Padahal dalam Al-Quran sudah benar-benar dijelaskan bahwa kegiatan riba ini termasuk batil dan tidak boleh dilakukan, yakni terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis riba. Nah, secara garis besar riba terbagi menjadi dua bagian, yaitu riba hutang piutang dan juga riba jual beli. Nah, riba hutang piutang sendiri ini memiliki dua bagian juga, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard sendiri ini memiliki pengertian yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang atau muqorot. Dan riba jahiliyah itu pengertiannya yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjaman tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Dan yang kedua yaitu riba jual beli. Nah, riba jual beli itu juga ada dua, yaitu riba fadli dan riba nasi'ah. Riba fadli itu yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda
dan barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang yang riba. Dan yang kedua yaitu riba nasi'ah, yakni penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang riba dengan jenis barang riba yang lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai tahapan larangan riba dalam Al-Quran. Larangan yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara bertahap. Dan pada tahap yang pertama, yaitu menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menolong mereka yang memerlukan sebagai sesuatu perbuatan takarub kepada Allah SWT, yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humud mud'ifun, yang artinya yaitu dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisa Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itu orang-orang yang melipat gandakan pahala mereka. Pada tahapan yang kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Nah, ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 160-161. Dan tahapan yang ketiga yaitu riba diharamkan dengan dikaitkan kepada sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Tahapan yang terakhir yaitu ayat riba diturunkan oleh Allah SWT yang dengan jelas sekali mengharamkan semua jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Nah, firman tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulullah akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat maka dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Demikian presentasi mengenai uang dan fungsinya dalam Islam. Apabila ada salah kata maupun ucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.